Puji Tuhan, yang antusias katakan yes. Yang antusias dalam hitungan ketiga kita sama-sama katakan yes paling keras. Biarpun kemarin nuansa masih liburan, tapi ini kita tetap semangat, tetap antusias. Yuk, yang antusias dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, yes, 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 haleluya. Beri tepuk tangan paling meriah bagi nama Tuhan. Selamat datang, selamat bergabung kembali dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita toleh kanan kiri kita, berikan senyuman paling manis pada kanan kiri kita. Kita katakan pada kanan kiri kita, depan belakang kita, paling sedikit 4 orang di sekitarmu, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari sambut kanan kirimu, depan belakangmu. Selamat datang, selamat bergabung dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kalau kita ada di tempat ini, kita masih diberi nafas, diberi kesempatan untuk hidup. Itu semua karena Tuhan Yesus baik. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Saya menyambut bagi saudara sekalian yang mungkin sudah pergi dari berlibur kembali lagi ke Semarang. Saya menyambut kembali. Selamat beribadah, selamat bergabung di tempat ini. Saya menyambut sekalian juga saudara yang bergabung lewat tayangan ibadah online. Bila kiranya damai sukacita, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai muatnya kita selalu dimanapun kita berada. Yang percaya katakan amin, yang antusias katakan yes. Bapak Ibu saudara sekalian, gak terasa seminggu lagi, bahkan minggu depan kita sudah merayakan Paskah dan juga Jumat Agung. Rasanya waktu begitu cepat sekali. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, inti dari semua perayaan yang kita langsungkan, baik itu Paskah, Jumat Agung maupun itu Natal, semua intinya tentang satu hal ini. Karena Yesus engkau sungguh berharga. Ada seorang tokoh gereja mula-mula di tahun 69 sampai 155 Masehi. Orang ini dia juga merupakan pemimpin salah satu gereja tua di kota Smyrna. Dan kebetulan dia murid langsung dari Rasul Yohanes. Orang ini bernama Polikarpus. Gak disangka di tahun 155 Masehi, dia ditangkap oleh pemerintah Romawi karena dia menolak untuk menyangkal Yesus. Dan orang ini dia diberi kesempatan terakhir, mau gak menyangkal Yesus untuk yang terakhir kalinya. Kalau dia mau menyangkal Yesus dan berani berkata, aku tidak mengenal Yesus, maka dia akan dibebaskan. Tapi kalau dia menolak, dia nggak mau menyangkal Yesus, maka dia akan dihukum mati. Yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum matinya, Polikarpus ini dia tetap mempertahankan imannya dengan teguh. Dan dia berkata, selama 86 tahun aku melayani Tuhan. Tuhan gak pernah berbuat jahat kepadaku. Bagaimana mungkin aku menyangkal rajaku yang telah menyelamatkanku. Dan selesai dia berkata itu, gak lama dia mati. Dia dihukum mati. Wow, luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini izinkan saya bertanya. Ada berapa banyak di antara kita yang juga berani berkata, selama aku hidup, selama aku diberi nafas, gak pernah sekalipun Yesus dia berbuat jahat kepadaku. Bagaimana mungkin aku menyangkal Yesusku yang telah menyelamatkanku, yang telah begitu baik kepadaku. Karena aku sadar, Yesus engkau sungguh berharga bagiku. Oh, ada berapa banyak yang mau berkata seperti itu, yang mau, mari silakan lambaikan tanganmu, lambaikan tanganmu. Bukan saya lihat Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan sendiri yang lihat ketulusan kita. Orang-orang yang betul-betul menghargai Tuhan. Sadar bahwa Yesus, engkau betul-betul sungguh berharga bagiku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Rasul Paulus berkata di dalam Filipi 3 ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kalau kita perhatikan latar belakang Paulus ini menarik. Dia dulunya punya status yang bergengsi. Seorang Farisi yang taat akan hukum. Seorang yang berpendidikan tinggi. Gak main-main, dia murid pengajar terkenal saat itu. Yaitu yang namanya, pengajar yang namanya Gamaliel. Dan di kalangan Yahudi, Paulus ini sangat dihormati. Bukan hanya dihormati, tapi sangat dihormati. Karena dia murid dari pengajar eksklusif, yaitu Gamaliel. Dan dulunya moto hidupnya itu hanyalah untuk mencari kebanggaan bagi dirinya sendiri. Dan
itu justru malah membuat dia salah jalan menjadi salah satu penganiaya orang Kristen terkejam sepanjang sejarah. Tapi yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, sejak Paulus ini dia mengenal Kristus secara pribadi, maka semua pencapaiannya di dunia ini rasanya itu sia-sia, percuma. Bahkan malahan di ayat yang tadi kita baca, dia berkata, segala sesuatunya kuanggap rugi. Karena apa? Satu hal ini, pengenalan akan Kristus. Moto hidupnya diubahkan dari yang dulunya dia mencari kebanggaan buat dirinya sendiri. Lalu yang dia cari apa? Sekarang kemuliaan Kristus. Kemudian dia mengalami perubahan hidup yang radikal, mengalami hidup baru, dan hidupnya diubahkan dari seorang penganiaya orang Kristen terkejam sepanjang sejarah, diubahkan Tuhan menjadi salah satu rasul Kristus terhebat sepanjang sejarah. Dan itu karena akhirnya dia sadar akan satu hal ini. Yesus, engkau sungguh berharga bagiku. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menarik kalau kita perhatikan, kisah perjuangan tokoh-tokoh iman dari masa ke masa itu ternyata luar biasa. Di tahun 30 sampai 100 Masehi kita mengenal tokoh-tokoh seperti Stefanus, Petrus, Paulus, bahkan ada ribuan orang Kristen. Mereka berani mempertahankan imannya, rela berkorban sedemikian rupa, bahkan sampai mati. Demi apa? Bersaksi tentang Yesus. Karena mereka sadar Yesus itu terlalu berharga, gak boleh digantikan, gak bisa digantikan dengan apapun. Mereka rela pertahankan apapun demi nama Yesus. Lanjut di tahun 100 sampai 300 Masehi kita mengenal tokoh-tokoh yang lain seperti Polikarpus, Perpetua, dan ada banyak puluhan ribu orang-orang Kristen yang lain. Yang luar biasa, mereka rela mengorbankan dirinya, bahkan sampai rela beberapa dijadikan santapan binatang buas. Alasannya karena mereka menolak menyembah kaisar. Mereka nggak mau menyembah kaisar, mereka hanya menyembah Yesus satu-satunya. Karena mereka sadar Yesus terlalu berharga baginya. Dan lanjut di tahun abad 1600 Masehi sampai saat ini, penganiayaan, eksekusi, dan juga pembunuhan terhadap orang-orang percaya itu terus berlanjut. Nggak main-main di berbagai belahan dunia, dari benua Asia, Eropa, Afrika, bahkan sampai Timur Tengah. Dan nggak main-main, martir yang mau berkorban bahkan sampai mati, itu bukan hanya ratusan ribu, tapi bahkan sampai jutaan jiwa. Ada jutaan orang, mereka tetap pertahankan imannya mati-matian. Mereka menolak tinggalkan imannya pada Yesus, karena mereka sadar Yesus terlalu berharga baginya. Dan semua ini, kalau kita lihat sejarah ini, kita bisa simpulkan, iman yang sejati menuntut kesetiaan hingga akhir. Tokoh-tokoh ini dari Stefanus, Polikarpus, semuanya kalau kita lihat, mereka setia sampai akhir hidup mereka, bahkan sampai mati, karena mereka sadar akan satu hal ini, dan mereka pegang ini erat-erat. Mereka nggak mau lepaskan satu hal ini, karena mereka sadar Yesus, engkau sungguh berharga. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini jika saya bertanya, seberapa berhargakah Yesus di matamu? Sudahkah engkau kenal Yesus secara pribadi? Saya yakin saat kita kenal siapa Yesus secara pribadi, maka kita nggak main-main lagi akan kerohanian kita. Saya yakin, maka kita berjanji, kita berkomitmen, aku nggak akan lepaskan imanku pada Tuhan. Karena aku sadar, Yesus, engkau sungguh berharga bagiku. Ada berapa banyak pagi ini yang mau berkomitmen, apapun yang terjadi aku mau setia sampai akhir. Karena aku sadar, Yesus, engkau sungguh berharga bagiku. Yang mau sekali lagi lambaikan tanganmu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Alasan yang pertama, mengapa Yesus begitu berharga? Karena gak ada satu pribadi pun di dunia ini, di muka bumi ini, seperti Yesus yang kasihnya tanpa syarat. Ada seorang pengarang buku terkenal dan juga seorang tokoh rohani yang telah menyelamatkan banyak sekali orang-orang Yahudi di masa kekejaman Hitler dan terutama di masa Perang Dunia II. Orang ini bernama Corrie ten Boom. Ada satu kata-kata indah dari dia berkata, tidak ada lubang yang begitu dalam
Sehingga kasih Tuhan tidak lebih dalam lagi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, satu hal yang indah saya mau katakan, sehancur apapun hidupmu, sebobrok apapun masa lalumu, ketahuilah, gak ada satupun yang sanggup untuk menghalangi kasih Tuhan, untuk menjamah hidupmu, dan juga untuk mengangkatmu kembali. Kita bisa saksikan kasih Yesus ini di Gadara. Lukas 8 ayat 27 mencatat, setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Di ayat ini kita lihat, Yesus spesial datangi itu tempat yang namanya Gadara. Untuk apa? Masih mending kalau mungkin cari orang terkenal, orang penting atau artis. Yang Yesus cari apa? Dikatakan orang gila yang dirasuki bukan hanya satu setan tapi banyak sekali setan. Dan menurut versi kitab yang lain, dalam versi kitab Matius 8 ayat 28 dikatakan orang gila ini sangat berbahaya. Sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dengan kata lain, orang gila ini gak main-main loh. Sampai gak ada satu orang pun yang berani mendekati dia. Karena dia bukan hanya menyeramkan, tapi dia itu betul-betul menakutkan, betul-betul ngeri, betul-betul sangar boleh dibilang. Tapi kalau kita lihat, Yesus malah datangi orang kayak gini. Wow, luar biasa. Dan kalau kita lihat orang gila itu dia dirasuki banyak setan. Mengapa? Karena dia suka tinggal di yang namanya pekuburan. Pekuburan dalam bahasa aslinya itu adalah spelion, yang artinya apa? Gua, liang, lubang, atau lebih tepatnya tempat persembunyian. Tempat kita menyembunyikan sisi gelap dari kita. Pekuburan itu berbicara tentang secara rohani, sisi tergelap dari hidupmu. Saya nggak tahu apa saat ini yang menjadi pekuburanmu. Adakah sisi gelap dalam hidupmu yang mungkin engkau sembunyikan, nggak ada orang lain yang tahu, nggak ada teman-temanmu, sahabat-sahabatmu yang tahu, bahkan orang sekitarmu nggak ada satupun yang tahu. Saya nggak tahu, mungkin itu masa lalumu yang kelam, mungkin itu masa lalumu yang pahit, mungkin itu hidupmu yang rasanya hancur, hidupmu yang rasanya selalu dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan. Saya nggak tahu hari ini apa yang menjadi pekuburanmu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang menarik, yang Yesus lakukan pada orang gila itu, dikatakan di Markus 5 ayat 13, Yesus mengabulkan permintaan mereka, yaitu roh-roh jahat itu. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Sehingga yang terjadi di ayat selanjutnya, di ayat 15, orang yang tadinya kerasukan itu kini duduk dengan tenang, berpakaian dan dalam keadaan waras. Sehingga semua orang menjadi takut. Yang Yesus lakukan, Yesus usir roh-roh jahat dari orang yang gila itu. Dan kemudian roh-roh jahatnya dipindahkan ke kawanan babi. Sehingga akhirnya orang gila itu akhirnya menjadi waras, dan garis bawah di sini dia bisa duduk dengan tenang. Yang sebelumnya mungkin meronta-ronta, mungkin menjerit-menjerit luar biasa, akhirnya sekarang bisa menjadi tenang. Yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita hitung matematikanya, dikatakan tadi Tuhan Yesus pindahkan roh-roh jahat dari orang gila itu. Tuhan ambil roh jahatnya, kemudian Tuhan pindahkan ke kawanan babi, dan Alkitab mencatat ada sekitar 2000 ekor babi. Ini yang menarik, kalau kita hitung matematikanya, harga satu ekor babi di pasaran saat ini mungkin sekitar 5 juta rupiah. 2000 ekor babi kalau kita kalikan 5 juta berarti sekitar 10 miliar rupiah. Saya yakin kalau kita punya peternakan, ini aset yang sangat-sangat mahal, sangat-sangat berharga sekali. Gak main-main Bapak Ibu, 10 miliar rupiah. Kalau yang menjadi pertanyaan, apakah nyucuk Bapak Ibu? 10 miliar rupiah ditukar dengan 1 jiwa. Masih mending kalau jiwa itu adalah orang yang berharga. Mungkin itu artis atau orang terkenal atau orang penting.
Paling enggak teman kita atau sahabat kita mungkin masih nyucuk, masih worth it. Tapi ini jelas-jelas orang gila. Dan bukan hanya gila, berbahaya. Boleh dibilang sampah masyarakat. Bapak Ibu Saudara sekalian dengar baik-baik. Di sini kita melihat kasih Tuhan yang betul-betul tanpa syarat. Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu kita ketahui Tuhan itu kalau mengasihi kita enggak main-main. Enggak butuh syarat macam-macam. Bahkan orang gila pun yang enggak layak untuk dikasihi, bahkan dijauhi oleh orang-orang. Tapi Tuhan Yesus tetap kasih dia. Enggak butuh syarat apa-apa. Cuma terkadang sayangnya kita yang minta syarat macam-macam terlebih dahulu sama Tuhan. Baru kita bisa mengasihinya. Kita minta Tuhan kabulkan dulu. Tuhan jawab doaku dulu yang ini, dan ini, yang itu. Supaya kita baru bisa mengasihi Tuhan. Kalau kita bandingkan dengan kasih Tuhan itu kita itu enggak ada apa-apanya. Terkadang kita minta syarat macam-macam, tapi kasih Tuhan, dia kalau mengasihi kita tanpa syarat, sehancur apapun hidupmu, sebobol apapun masa lalumu, sekalipun kau orang gila, yang gak layak dikasihi orang, yang gak layak dipandang oleh orang, tapi Yesus tetap kasihi engkau sedemikian rupa, tanpa syarat. Firman Tuhan mengatakan dalam Markus 5 ayat 15, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, jika ia kehilangan seekor, tidak meninggalkan 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang hilang itu sampai ditemukannya. Dan apabila ia telah menemukannya, ia meletakkan itu di atas bahunya dengan sukacita. Saya nggak tahu mungkin hari-hari ini ada di antara kita yang mungkin sedang jauh daripada Tuhan. Mari bila saat ini kita koreksi diri kita masing-masing. Seberapa berhargakah Yesus di matamu? Mungkin saat ini ada di antara kita yang jauh daripada Tuhan, ketahuilah Yesus gembala agung kita. Yesus gak rela kita jauh daripadanya. Yesus lakukan apapun untuk membawa kita kembali pulang. Yesus siap untuk taruh di bahunya kembali, bawa kita pulang. Kasihnya betul-betul luar biasa. Kasihnya gak bersyarat. Yang menjadi pertanyaan pagi ini, apakah engkau, adakah syarat untuk Yesus, untuk engkau bisa menerima Yesus? Maukah dari hatimu yang paling dalam dengan tulus engkau mau berkata, Yesus, aku mau menerimamu kembali, karena aku sadar Yesus, engkau terlalu berharga bagiku. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu kata mutiara indah bagi kita semua. Ketahuilah bahkan di jurang terdalam sekalipun, kasih Yesus gak pernah gagal mencarimu dan mengangkatmu kembali. Saya gak tahu mungkin hari-hari ini ada di antara kita. Rasanya kita sedang berada di jurang penyesalan. Kita berada di jurang ketakutan. Kita berada di jurang kecewaan. Apapun jurang yang engkau alami, ketahuilah ada Gembala Agung Yesus yang selalu menantimu pulang dan siap untuk mengangkatmu kembali. Ada satu kisah yang indah dari seorang misionaris dari Australia yang bernama Gladys Staines. Bersama dengan suaminya, Gladys ini dia rawat penderita kusta di India. Orang-orang yang dikasih label dicap najis oleh masyarakat di sekitarnya. Yang luar biasa, Gladys dan suaminya ini gak main-main. Mereka bahkan rela tinggal bersama dengan orang-orang kusta di sana. Dan gak segan-segan mereka, Gladys dan suaminya ini bukan hanya berani untuk menyentuh, tapi bahkan merawat luka mereka yang membusuk. Wow, luar biasa. Gladys dan suaminya ini beri martabat baru pada penderita-penderita kusta di sana. Orang-orang yang sebelumnya dianggap kaum yang terbuang, kaum yang tersisihkan. Dengan pelayanan mereka, status mereka, martabat mereka dipulihkan menjadi kaum yang dikasihi. Karena ada Tuhan yang mengasihi mereka tanpa syarat. Namun gak disangka Bapak Ibu Saudara sekalian, di tahun 1999, suatu tragedi yang mengenaskan terjadi. Peristiwa yang gak diinginkan terjadi, di mana suami Gladys dan juga kedua anaknya saat berada dalam mobil, mereka diserang dan dibakar oleh massa hidup-hidup. Massa termasuk di antaranya ada penderita-penderita kusta, orang-orang yang pernah mereka layani. Sampai akhirnya suami dan kedua anaknya mati.
Bapak Ibu Saudara sekalian, secara manusia kita pasti jengkel. Kita pasti capek hati. Kok gak ada balas budinya? Aku sudah melayani sedemikian rupa. Dan gak main-main loh. Yang aku layani ini orang-orang kusta. Orang-orang yang dijauhi oleh masyarakat. Orang-orang yang boleh dibilang gak layak oleh masyarakat. Aku layani sedemikian rupa, tapi balasannya apa? Suami Gladys, bukan hanya suaminya, kedua anaknya dibunuh oleh orang-orang yang pernah mereka layani. Secara manusia pasti kita jengkel, kita capek hati. Mungkin kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, di manakah keadilan? Tuhan, mengapa engkau begitu jahat padaku Tuhan? Padahal aku sudah pelayanan. Aku berikan yang terbaik dari hidupku. Yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian menanggapi itu. Gladys dia tetap bisa ampuni para pembunuh-pembunuhnya. Dia bahkan berkata, saya mengampuni mereka. Dan bukan hanya itu. Dia memutuskan untuk tetap memilih tinggal di India. Dan bukan hanya itu saja. Memilih tinggal di India dan tetap melayani orang-orang kusta di sana. Wow, luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya nggak tahu hari-hari ini. Mungkin ada banyak hal yang membuat kita kecewa. Ada banyak hal yang rasanya kita nggak terima. Tuhan, kenapa? Kok rasanya engkau jahat padaku, engkau nggak adil Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau Gladys di tengah-tengah kesulitan yang dia hadapi, dia tetap bisa mengasihi Tuhan, bahkan melayani Tuhan tanpa syarat. Hari ini izinkan saya bertanya, apakah ada syarat-syarat dari dirimu supaya engkau bisa menerima Tuhan kembali? Gladys dia sadar dibanding dengan penderitaan yang Yesus telah lakukan buat dirinya, itu enggak ada artinya. Yesus bahkan tanggung penderitaan yang lebih berat lagi. Bahkan rela sampai mati di atas kayu salib. Dan Yesus lakukan itu tanpa syarat. Hari ini izinkan saya bertanya, apakah ada syarat untuk engkau bisa menerima kasih Tuhan kembali dalam hidupmu? Ada berapa banyak di antara kita yang mau sekali lagi berkata, Yesus, engkau sungguh berharga bagiku. Aku mau mengasihimu, melayanimu, mengikutimu sampai akhir hidupku. Yang mau berkata seperti itu sekali lagi, mari lambaikan tanganmu. Puji Tuhan. Tuhan yang lihat kerinduan setiap hati kita. Kita mau mengasihi Tuhan sampai akhir. Kita mungkin, saya nggak tahu, mungkin ada di antara kita hari-hari ini kita butuh syarat dulu macam-macam. Tuhan, jawab doaku Tuhan. Sembuhkan dulu penyakitku. Pulihkan bisnisku. Pulihkan, jawab doa-doaku Tuhan. Terkadang mungkin kita butuh syarat-syarat itu terlebih dahulu supaya kita bisa mengasihi Tuhan kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Tuhan mengasihi kita tanpa syarat, apakah kita juga butuh syarat untuk kita bisa menerima Tuhan kembali? Mari biarlah pagi ini komitmen kita dikuatkan kembali. Kita mau mengasihi Tuhan, mengikuti Tuhan sampai akhir tanpa syarat apapun. Yang kedua, mengapa Yesus begitu berharga? Karena gak ada satu pribadi di dunia ini seperti Yesus yang kasihnya rela berkorban. Yesus rela tempuh cara apapun, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Demi apa? Satu tujuan, menyatakan kasihnya bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Seorang penginjil terkenal dari Amerika bernama Billy Graham, dia berkata, kasih Tuhan dinyatakan paling jelas di kayu salib. Ketika Yesus lebih memilih mati daripada kehilangan kita. Karena Yesus gak rela melihat satu pun daripada kita yang hadir di tempat ini, termasuk saya. Dan setiap kita mati binasa di neraka. Kita bisa saksikan kasih Yesus yang begitu besar saat di Golgota. Yesus rela tanggung beban penderitaan yang begitu berat. Bahkan sampai mati di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Yesaya 53 ayat 5 mengatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan yang menarik, ternyata penderitaan yang Yesus alami ini sudah dimulai sejak Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dikatakan di Lukas 22 ayat 44. Dan dalam kesusahannya, Yesus berdoa lebih sungguh-sungguh lagi.
dan keringatnya menjadi seperti tetesan darah yang menetes ke tanah. Yang menarik, menurut catatan medis, ini beberapa daftar penderitaan yang Yesus alami pada waktu di Golgota. Yang pertama, Yesus dipukuli dan dicambuki dengan cambukan duri, sehingga mengakibatkan darahnya mengucur dan kulitnya robek. Yang kedua, kepalanya dipakaikan mahkota duri, sehingga kulit kepalanya itu robek dan terjadi pendarahan yang hebat di kepalanya. Dan kemudian yang selanjutnya, kedua tangan Yesus dan juga kedua kakinya dipakukan di kayu salib. Ini mengakibatkan Yesus mengalami pendarahan yang lebih hebat lagi, tubuhnya rasanya mati rasa, dan Yesus kesulitan untuk bernafas. Dan yang terakhir, saat disalib, Yesus tergantung untuk waktu yang lama, sehingga mengakibatkan bukan hanya kesulitan bernafas, sekarang kekurangan oksigen, kehilangan darah, dan tulang rusuknya patah satu per satu, mengakibatkan rasa sakit yang begitu ekstrim, sakit yang enggak terbayang, sakitnya bukan main. Dan peristiwa keringat Yesus menjadi darah itu dalam ilmu medis disebut hematohidrosis, di mana darah itu keluar dari kapiler kecil di bawah kulit dan itu bercampur dengan keringat sehingga keringatnya berubah menjadi darah. Saat ditelusur, penyebabnya itu kemungkinan dua hal ini. Yang pertama, Yesus mengalami stres yang begitu ekstrem sehingga hormon stres atau adrenalin di dalam dirinya itu meningkat drastis. Kemudian yang kedua, Yesus itu kemungkinan sebelum disalib mengalami tekanan fisik yang begitu ekstrem. Gak dipungkiri, Yesus itu kelelahan begitu rupa dan juga mengalami dehidrasi yang parah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, yang terpenting di sini bukan bagaimana sakit-sakit yang dialami oleh Yesus, tapi alasan mengapa Yesus rela tanggung sakit yang begitu rupa, dari keringat jadi darah sampai tulang rusuk patah, yang sakit yang begitu ekstrem. Yang terpenting di sini alasan Yesus rela tanggung semuanya itu karena kasihnya kepada kita semua. Karena untuk menebus dosa umat manusia. Karena Yesus tahu bahwa upah dosa itu adalah maut. Kita semua yang dibelenggu oleh dosa, hukumannya itu enggak main-main. Kita mati binasa di neraka. Tapi kita mengucap syukur oleh karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Yesus mau mati buat kita dan hidup, sehingga kita bisa beroleh hidup kekal. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tanpa disadari mungkin kita sering kali hitung-hitungan sama Tuhan. Tapi hari ini kalau dibalik mungkin Tuhan hitung-hitungan sama kita. Secara manusia apakah nyucuk satu nyawa Yesus korbankan bahkan sampai mati hanya demi kita umat manusia. Yang tanpa kita sadari mungkin kita lebih suka memilih untuk kembali kepada dosa kita. Lebih kembali kepada menyakiti hati Tuhan daripada memilih untuk tetap setia bertahan sampai akhir. Apakah nyucuk? Tapi yang menarik di sini, sekalipun Yesus mungkin tahu hari-hari kemarin dan mungkin bahkan hari-hari ke depan kita bakal kembali lagi ke dosa kita yang sama, mengulang dosa kita yang sama. Tetapi Yesus tetap mau mati di atas kayu salib bagi kita. Yesus tetap mau rela berkorban bagi kita. Di sini kita melihat kasih Tuhan yang begitu besar. Kasih Tuhan sekali lagi yang tanpa syarat. Yohanes 15 ayat 13 mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mungkin terlalu mudah kita mengkhianati Tuhan. Tapi sekalipun kita ini seringkali mengkhianati Tuhan. Tapi setiap kita ini di mata Tuhan selalu adalah sahabat-sahabatnya. Yang menjadi pertanyaan, apakah Yesus sudah engkau jadikan sebagai sahabatmu dalam hidupmu? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, satu hal yang perlu kita ketahui, Yesus rela tanggung semuanya di atas kayu salib supaya setiap kita tahu, ketika duniamu terasa berat, ingatlah akan salib Yesus. Yesus rela mati agar setiap kita punya harapan, keberanian, dan hidup yang baru. Kita mengucap syukur Yesus mau mati
dan juga bangkit. Dan sebab Yesus mati dan bangkit, maka ada hari esok. Firman Tuhan mengatakan, masa depan sungguh ada dan harapanmu gak akan hilang. Yang percaya katakan amin. Yang antusias katakan yes. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tahun 2008, Cina tepatnya di kota Sichuan diguncang dengan gempa yang sangat dahsyat. Gempa yang dikenal paling besar dalam sejarah Cina. Gempa dengan kekuatan 8 skala Richter menyebabkan dengan seketika ada banyak rumah yang runtuh. Gak main-main dalam hitungan detik. Dan juga mengakibatkan ada banyak orang yang mati. Gak main-main, ada sampai 80.000 orang yang tewas. Namun di antara runtuhan yang ada, yang menarik ada suatu pemandangan langka. Ditemukan ada seorang ayah yang mati ketindihan rumahnya yang roboh. Dan ayah ini mati dalam keadaan sedang memeluk anaknya yang dikasihinya. Dan seperti kalau boleh bilang, ayah ini seperti memberi tanda, aku akan lakukan apapun, mati gak apa-apa. Yang penting anakku selamat. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, anaknya ternyata masih hidup. Anaknya ternyata selamat, sekalipun ayahnya sudah mati. Dan yang menarik lagi, di samping anaknya ini, ditemukan ada sebuah ponsel. Dan saat dibuka, ternyata ditemukan ada pesan dari sang ayah kepada sang anak. Ayahnya dia berkata, jika kamu masih hidup, ingatlah bahwa ayah sangat mencintaimu. Wow, luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahukah engkau firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Seberapa banyak di antara kita yang hadir di tempat ini kita tahu bahwa Bapa di surga begitu menyayangi kita. Bapa di surga bahkan kirimkan Yesus anaknya tunggal untuk turun ke dunia dan mati di atas kayu salib. Demi menyatakan kasihnya, cintanya pada kita semua. Yang menjadi pertanyaan saat ini, ada berapa banyak di antara kita yang mengucap syukur dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan buat cintamu dan pengorbananmu yang begitu rupa dari lubuk hatiku yang paling dalam. Sekali lagi aku mau mengatakan, Yesus, engkau sungguh berharga bagiku. Yang mau berkata seperti itu, sekali lagi lambaikan tanganmu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Alasan yang terakhir, mengapa Yesus begitu berharga? Karena enggak ada satu pribadi pun di dunia ini seperti Yesus yang datang dengan kasih, siap untuk memulihkan hidupmu. Ada seorang penulis buku terkenal dan penginjil dari Amerika yang bernama Max Lucado. Dia berkata, kasih Tuhan menemukan kita dalam kehancuran, tetapi tidak membiarkan kita tetap ada di sana. Sehancur apapun hidupmu, sebobrok apapun hidupmu, Yesus enggak rela setiap kita tetap dalam kondisi kita yang hancur-hancuran, yang betul-betul bobrok. Kasih Tuhan selalu tersedia 24 jam non-stop untuk siap memulihkan kita. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita siap untuk dipulihkan Tuhan? Kita bisa menyaksikan sendiri kasih Yesus yang begitu besar yang terakhir ini di Samaria. Yesus cari itu yang namanya perempuan Samaria, yang punya kebutuhan khusus, yang sedang punya pergumulan khusus. Di Matius 4 ayat 5 dikatakan, maka sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Sama di ayat 6-7, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Jadi kita lihat di sini, Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria yang mau menimba air. Dan menimbanya itu Alkitab mencatat, kira-kira pukul 12. Yang menarik kalau kita perhatikan iklim di sana, di Timur Tengah sana, jam 12 itu sangat panas. Dan panasnya itu bukan seperti panas di kota kita, bukan di kota Semarang. Panasnya itu enggak main-main, panasnya itu menyengat, enggak tahu suhunya mungkin berapa, mungkin bisa 50 derajat atau lebih kali. Betul-betul menyengat, jadi enggak nyaman dan membuat kita gampang lelah. Dan orang kalau normal itu biasanya menghindari jam 12 siang untuk melakukan aktivitas yang berat, seperti menimba air. Tapi kita lihat di ayat tadi,
wanita Samaria ini justru datang di jam 12 siang dan melakukan aktivitas yang berat untuk menimba air. Jadi dengan jelas wanita ini dia berusaha untuk menghindari ketemu dengan banyak orang. Kalau bisa enggak ketemu orang sama sekali, malah beneran. Bapak Ibu Saudara sekalian, secara rohani jam 12 siang dalam konteks ini berbicara tentang apa? Hidupmu yang kering, hidupmu yang rasanya haus, capek, dan kosong. Sehingga engkau malu untuk bertemu dengan banyak orang. Apa yang aku banggakan dari diriku? Karena diriku itu rasanya haus, rasanya capek. Hidup ini rasanya capek. Dan hidup ini mungkin rasanya kosong, rasanya itu nol besar. Yang menarik tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, di saat wanita Samaria itu merasa hidupnya nol besar, rasanya kosong, Yesus datang menghampiri dia dan menawarkan solusi tepat persis yang dia butuhkan. Karena Yesus dia tahu persis apa yang menjadi pergumulannya. Dalam Yohanes 4 ayat 17-18 kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami," kata Yesus kepadanya, "tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Yesus tahu pergumulannya, dia berusaha untuk mencari kepuasan. Dia sudah cari kepuasan dari bahkan punya 5 suami. Dan sekarang tinggal bareng dengan yang bukan suaminya. Tapi tetap dirinya haus. Rasanya kosong. Rasanya itu nol besar. Yesus tahu apa yang dibutuhkan perempuan Samaria itu. Bahwa dirinya dia butuh diterima, dipahami, dan dipulihkan secara batin. Saya nggak tahu mungkin hari-hari ini ada di antara kita merasa kosong. Kita juga mungkin kondisinya seperti wanita Samaria ini. Kita butuh diterima, kita butuh dipahami, kita butuh batin kita dipulihkan. Yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus juga tahu yang usaha yang wanita Samaria ini lakukan. Dia berusaha untuk menimba air dari sumur Yakub. Sumur Yakub itu secara rohani berbicara tentang simbol dari janji dan juga kehadiran atau pemeliharaan Tuhan. Ini berbicara tentang apa? Tradisi dan gaya lama. Seringkali kita mungkin mengandalkan tradisi kita. Mungkin kita spesial naik ke gunung atau spesial datang ke tempat tertentu supaya kita mendapatkan jawaban. Yang wanita Samaria ini lakukan, dia sudah naik ke gunung nyembah Tuhan di sana, tapi dia tetap gak dapatkan jawaban. Hidupnya tetap rasanya kosong, rasanya kering. Tapi yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, di saat dia merasa kering, rasanya kosong, Tuhan tawarkan solusi yang lebih baik. Tuhan tawarkan, janganlah engkau lagi mengandalkan sumur Yakub, tradisimu yang lama. Mari biarlah engkau datang, engkau rasakan sumur kehidupan. Izinkan dirimu dialiri oleh air kehidupan, dialiri oleh kuasa Roh Kudus. Janganlah engkau mengandalkan lagi tradisi, formalitas, gaya yang lama. Mulai hari ini bangun kembali relasi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, terlalu sering mungkin kita mengandalkan formalitas, bahkan rutinitas. Kita mungkin datang ke biasa rutinitas, datang ke gereja, tapi itu hanyalah mungkin itu suatu formalitas saja. Kita mungkin baca ayat, kita mungkin berdoa, tapi itu hanyalah suatu rutinitas. Gak ada yang namanya relasi betul-betul dengan Tuhan. Yang Tuhan inginkan dari setiap kita, anak-anak Tuhan di tempat ini, yuk mulai hari ini bangun relasi dengan Tuhan. Bangun relasi itu berbicara tentang apa? Mari izinkan hidupmu dialiri oleh air kehidupan, dialiri oleh kuasa Roh Kudus. Yohanes 7 ayat 38-39a mengatakan, "Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya." Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat wanita Samaria ini sebelum dia terima air kehidupan, Yohanes 4 ayat 19 mencatat, kata perempuan itu kepada Yesus, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Sebelum dia terima air kehidupan, dia mengenal Yesus hanya sebagai seorang nabi, seorang yang mendapat wahyu dari Allah. Tapi yang menarik di sini, setelah dia terima air kehidupan, cara dia memandang Yesus berbeda. Rohaninya naik ke next level.
Di ayat 25 dikatakan, jawab perempuan itu kepada Yesus, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami. Kita melihat di sini setelah wanita itu dia terima air kehidupan. Dia enggak lagi memandang Yesus sebagai nabi, tapi memandang Yesus sebagai Mesias. Nah, kita belajar ada perbedaan yang jelas antara kita mengenal Yesus sebagai nabi atau sebagai Mesias. Hari ini mari biarlah kita tanya diri kita, siapa Yesus? Seberapa nilai Yesus di matamu? Apakah Yesus hanya sebagai seorang nabi, yaitu manusia, kita anggap manusia biasa yang diutus Tuhan secara khusus sebagai perantara kita dengan Tuhan, hanya sebagai sarana untuk menjawab doa-doa kita saja, bukan sumber keselamatan itu sendiri? Atau hari ini kita percaya, Yesus, aku jadikan engkau sebagai Mesias. Dengan kata lain, kita dudukkan, kita tempatkan Yesus di posisinya tertinggi, yaitu sebagai juru selamat. Karena dia adalah Tuhan, satu-satunya sumber hidup dan keselamatan kita. Yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah wanita Samaria ini, dia tempatkan Yesus di posisinya tertinggi sebagai Mesias, maka martabatnya dipulihkan. Statusnya yang sebelumnya rendah, orang yang biasa menutup dirinya, jangan sampai ketemu dengan orang-orang lain, karena dia malu. Dia sudah punya 5 suami, bahkan sekarang tinggal bersama dengan orang yang bukan suaminya. Dari statusnya yang rendah, orang yang biasa menutup dirinya, martabatnya Tuhan pulihkan. Statusnya menjadi berharga, gak main-main, Tuhan jadikan menjadi saksinya. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar di sini. Sebelum dia dipakai Tuhan menjadi saksinya, yang menarik yang perempuan Samaria ini lakukan di ayat 28. Maka perempuan itu, garis bawah di sini, meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Perlu kita ketahui di adat Timur Tengah sana, tempayan itu biasa dipakai untuk menimba air. Meninggalkan tempayan di sini berbicara tentang apa? Secara rohani, meninggalkan apa yang ada di tempayanmu, yaitu luka-luka batinmu, dosamu, dan cara hidupmu yang lama. Engkau tinggalkan. Engkau tinggalkan semuanya supaya apa? Engkau bisa melangkah bersama dengan Kristus. Orang itu kalau bawa tempayannya terus, mungkin buat jalan aja itu susah. Tetap mungkin berhenti di situ. Firman Tuhan mengatakan perempuan itu tinggalkan tempayannya di situ. Dia tahu itu tempayan, kemudian melangkah bersama dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini pertanyaan bagi kita semua, apakah kita juga mau tinggalkan tempayan kita supaya kita bisa melangkah bersama dengan Kristus? Seringkali yang terjadi apa Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang Kristen kemana-mana gak mau tinggalkan tempayannya, selalu bawa tempayannya, sehingga yang namanya itu luka batin, dosanya, gaya hidupnya yang lama, yang gak berkenan di hadapan Tuhan, itu masih tetap ada, tetap awet terus. Hidupnya gak pernah beres-beres. Padahal Tuhan mau pakai hidupnya secara luar biasa. Saya percaya setiap kita yang di tempat ini akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Yang percaya katakan yes. Yang antusias katakan yes. Setiap kita, saya percaya akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita bisa dipakai Tuhan? Kalau yang namanya penghalang, tempayan itu masih kita bawa kemana-mana. Satu kata mutiara penutup bagi kita semua hari ini. Cara Tuhan memulihkanmu bukan mengubah masa lalumu, tapi masa depanmu. Hidup yang jadi kesaksian. Dan hidup yang jadi kesaksian, yang dipakai Tuhan menjadi kesaksian, menjadi saksinya, itu berbicara tentang apakah engkau mau tinggalkan tempayanmu. Engkau tahu tempayanmu dan melangkah bersama dengan Kristus. Sehingga Tuhan bisa gantikan setiap dukamu menjadi suka. Setiap kekeringan, kekosongan dalam hidupmu menjadi damai sukacita. Engkau bisa berkata bahwasanya Tuhan baik bagiku. Sungguh baik, amat sangat baik bagiku. Yang percaya katakan amin. Yang percaya beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau tutup dengan kisah seorang pemudi yang baru saja kehilangan harapannya karena dia merasa seluruh dunianya runtuh. Orang ini dia baru saja mendapat PHK, kemudian dia diputus oleh pacarnya, dan kemudian dia diusir dari rumahnya sendiri oleh
keluarganya sendiri. Dan semua teman-temannya, sahabatnya satu persatu meninggalkan orang ini, meninggalkan pemudi ini. Dan hari-harinya dulunya dia rasa penuh dengan canda tawa, sekarang berubah menjadi tetesan air mata. Hari-harinya rasanya dipenuhi dengan perasaan kalut yang ada dalam dirinya, aku seorang yang gagal, aku gak berguna, lebih baik aku gak ada saja di dunia ini. Dan kemudian di tengah-tengah keputusasaannya, dia mengambil seutas tali, dia sudah berniat untuk mengakhiri hidupnya. Dan air matanya berjatuhan satu persatu. Dan kemudian dia berkata, Tuhan, kalau Engkau ada, ini untuk yang terakhir kalinya, beri aku alasan untuk aku tetap hidup. Gak disangka Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum dia kalungkan itu tali di lehernya, ada ponselnya tiba-tiba ceting berbunyi dan dia cek, ternyata ada WA masuk dari seorang teman. Dan saat dia buka, temannya itu berkata, Sis, aku gak tahu Tuhan tahu engkau di hatiku pagi ini. Dan apapun yang engkau hadapi, jangan menyerah. Tuhan masih punya rencana buat hidupmu, tetap semangat. Gak disangka WA yang singkat itu dari temannya mengurungkan niatnya untuk bunuh diri, untuk mengakhiri hidupnya. Dan perlahan-lahan hidupnya dipulihkan, imannya dikuatkan, dan hidupnya akhirnya bisa ditata ulang kembali menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu ayat yang indah dalam Yesaya 49 ayat 15-16 berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya nggak tahu mungkin ada di antara kita. Kita nggak menyadari bahwa hidup kita ini terlalu berharga dan terlalu sayang untuk kita lewatkan. Ketahuilah, tapi di mata Tuhan, setiap kita itu berharga dan mulia. Tuhan begitu menyayangi kita. Tuhan bahkan kenal, ingat nama kita satu persatu. Tuhan tempuh segala cara untuk menyatakan kasih-Nya bagi kita. Bahkan Yesus rela mati di atas kayu salib supaya setiap kita tahu kita adalah orang-orang yang dikasihi-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ajak kita semua sekarang lihat telapak tangan kita. Kalau kita lihat telapak tangan kita di sini ada huruf seperti huruf M. Bagi sebagian orang mereka percaya, mereka anggap huruf M di tangan mereka itu adalah kata mundur. Lebih baik aku mundur saja karena aku adalah orang yang gagal. Aku orang yang gak berguna, lebih baik aku gak ada saja. Tapi bagi kita orang yang percaya, kita percaya dengan pasti huruf M di tangan kita itu adalah kata maju. Katakan sama-sama maju. Apapun yang terjadi tetap maju karena kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi-Nya. Dalam segala perkara kita tahu kita diciptakan bukan sebagai pecundang tapi sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Para pemenang-pemenang di tempat ini sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya nggak tahu apa musim yang sedang kau alami, yang sedang kau hadapi saat ini. Tapi satu hal yang saya tahu pasti, dalam segala musim yang kita hadapi, ada Yesus yang selalu setia menemani kita. Kasih-Nya selalu tersedia non-stop 24 jam bagi kita. Dan kasih yang kita terima itu enggak sembarangan. Karena kasih-Nya pertama itu enggak bersyarat. Kalau yang namanya orang gila aja itu Tuhan cari, apalagi kita, anak-anaknya. Kasih yang kedua yang Yesus berikan, Dia rela berkorban, rela tempuh segala cara. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Demi apa? Untuk satu tujuan, menebus kita. Karena kita ini berharga dan mulia di matanya. Dan yang terakhir, kasih yang Yesus berikan, kasih yang memulihkan. Kalau wanita Samaria dipulihkan, saya percaya setiap kita yang datang dengan pergumulan pada pagi hari ini, kita akan juga menerima, mengalami pemulihan daripada Tuhan. Kekuatan baru akan kita alami di tempat ini. Hidup kita yang rasanya kering, rasanya kosong, Tuhan akan ganti dengan damai, sukacita. Sehingga kita bisa berkata, God is good all the time, and for all the time God is good.
Tuhan, Engkau baik bagiku dan aku percaya untuk setiap waktu Engkau selalu baik. Yang percaya sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Saya undang setiap kita untuk berdiri sekali lagi. Mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Saya undang seluruh teman-teman praise and worship untuk bisa maju ke depan. Kita mau angkat kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah mau menjadi juru selamat bagi setiap kami Tuhan. Di dalam Engkau kami temukan pengharapan kami. Di dalam Engkau kami temukan arah dan tujuan hidup kami. Kami tahu Tuhan, rencana-Mu bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini bukan rancangan hari depan yang penuh dengan kecelakaan, tapi rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Sama-sama nyanyikan lagu ini, katakan, hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Setiap kami percayakan hidup kami Tuhan. Percayakan hidupku. Mari kita mau sembah Dia, katakan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Dari awal kita mau nyanyikan kembali. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama sembah Tuhan. Katakan sama-sama. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sambil musik mengalun dengan lembut, mari kita mau ambil waktu sejenak, kita mau pejamkan mata kita.